Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Kakak teman-teman. Di sini saya akan membahas bab 21 yaitu DNS server, caching dan forwarding. Langsung kita ke materi yang pertama yaitu konsep DNS server. Di sini ada beberapa materi yaitu yang lainnya itu konfigurasi host pada Ubuntu client, konsep caching DNS server, konfigurasi caching DNS server, konsep forwarding dan konfigurasi forwarding. Kita akan lanjut ke materi pertama terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah memiliki topologi. Jadi konsep DNS ini misal host OS akan mengakses sebuah facebook.com nih. Nah, di sini host OS itu kita itu tidak langsung terhubung dengan facebook.com-nya. Jadi nantinya host OS itu akan request DNS, akan memberikan DNS-nya DNS FB ke host OS. Di sini IP-nya itu 157.240.208.35. Jadi ketika DNS Google telah memberikan DNS dari Facebook, host OS kita langsung dapat mengakses Facebook. Jadi tidak terhubung dari host OS ke Facebook, tapi host OS kita itu merequest dulu DNS-nya melalui DNS Google. Jadi DNS itu digunakan untuk mentranslate dari name domain ke IP, karena DNS sendiri singkatan dari domain name server. Jadi apa sih akibatnya jika tidak ada DNS? Jadi ketika tidak ada DNS, teman-teman tidak dapat melakukan atau mengetik Facebook. Kalian hanya dapat mengetikkan IP-nya saja. Langsung saja kita ke materi yang berikutnya. Materi yang kedua yaitu konfigurasi host pada Ubuntu client. Ini kita pergi ke kliennya terlebih dahulu. Sini kita akan coba ping server 1 dan server 2 nya. Kita bisa ping 10 10 10 10 4. Oke, bisa ya. Kita coba ping 10 10 10. Maaf. Tipe. Oke, saya enter. Oke, sudah bisa juga ya teman-teman. Jadi ketika kita ingin mengakses itu kan menggunakan IPA. Sekarang kita akan coba untuk menggunakan nama domainnya. Di sini kita bisa ke sudo nano/etc/host. Enter. Di sini host itu digunakan untuk mapping antara IP dan nama domain. Misal kita itu IP-nya itu 127.0.1.1. Itu IP address dari domain kk.com. Jadi ketika kita ping itu kita hanya menggunakan nama domain saja. Di sini saya akan tambahkan 10 10 10 4 dan saya bisa tab untuk namanya server 1 Debian. Oke, seperti ini. Lalu kita akan coba juga yang server 2 10 10 10 3. Kita bisa tab server 2 Oke, jangan lupa untuk routernya juga, berarti IP-nya 192.168.37. 10 bisa tab router Debian, bisa Ctrl X, enter. Di sini kita akan coba ping menggunakan domainnya ping server 1 Debian. Oke, sudah bisa ya teman-teman. Kita akan coba ping lagi server 2 ping server 2 Ubuntu. Kita enter. Nah, sudah bisa juga ya teman-teman. Ctrl C. Ini akan coba routernya ping router Debian. Nah, sudah bisa teman ya teman. Jadi begitulah konfigurasi host pada klien. Kita akan lanjut ke materi yang berikutnya. Materi yang berikutnya itu konsep caching DNS server. Nah, pada video sebelumnya itu ketika host OS kita ingin akses ke Facebook, itu akan request dulu ke DNS server Google untuk mengetahui DNS Facebook.
Lalu DNS Google akan memberikan IP atau domain dari Facebook. Lalu host OS kita baru bisa akses ke Facebook. Tapi di sini berbeda. Jadi ketika ingin request Facebook itu tidak langsung menanyakan ke DNS server, ke server Google. Jadi yang pertama itu host OS kita itu akan menanyakan IP dari DNS server Google ke lokal DNS dulu. Lalu lokal DNS-nya akan menanyakan DNS-nya ke DNS Google. Setelah itu DNS Google akan memberikan DNS Facebook, tetapi gak langsung ke host OS-nya. Tapi untuk Facebook itu akan disimpan di lokal DNS terlebih dahulu. Fungsi caching yaitu menyimpan DNS yang telah kita tanyakan sebelumnya. Di sini ketika host OS kita menanyakan ke lokal DNS akan bertanya ke DNS Google. Nanti DNS Google akan memberikan jawaban IP-nya. Lalu akan disimpan di lokal DNS, lalu akan diberikan ke host OS. Seperti itu. Baik, kita ke materi yang selanjutnya yaitu konfigurasi caching DNS server. Ini kita bisa ke buktinya terlebih dahulu. Nah, di sini saya mengakses router ya teman-teman. Di sini saya sudah masuk ke root. Terus untuk perintahnya itu kita install dulu bin 9. Oke, saya sudah misalnya ya. Untuk konfigurasinya kita bisa ke nano/etc/default/bin9. Kita bisa enter. Nah, di sini optionnya itu kita ganti seperti ini ya teman-teman. Terus kita bisa Ctrl X, ini enter. Nah, terus kita bisa nano name .conf.options, bisa enter. Tuh, sorry. Jadi kita bisa ke cd/etc/bin ya teman-teman. Oke, lalu kita bisa nano name conf options. Nah, di sini untuk option kita bisa enter di atas ya teman-teman. Terus bisa enter lagi. Ini kita bisa enter lagi, enter. Nah, ini kita bisa tulis ACL internal network. So, ini kita bisa pakai kurung yang ini ya teman-teman, seperti ini. Lalu kita bisa enter. Lalu kita bisa tab, lalu kita masukkan IP-nya, IP lainnya teman-teman, 192.16.1.2. Sini kita bisa enter lagi, tanda tutup seperti ini, lalu ini saya enter lagi. Oke, seperti itu. Terus kita bisa sini kita bisa enter, bisa tab, terus sini tulis recursion yes, ini. Lalu kita bisa enter lagi, tab lagi, terus allow query ini. Terus kita bisa spasi, kalau pencet ini, lalu kita tambahkan internal network.
terus kita bisa tambahkan titik koma lagi, lalu spasi, lalu tombol ini, lalu ini. Oke, seperti itu. Lalu kita ke bawah lagi, lalu ini kita bisa ganti yes ya teman-teman, yes. Lalu kita bisa enter di sini. Oke, sini kita bisa tab, lalu tambahkan lagi dan sec enable, lalu bisa spasi yes, tambahkan ini, lalu kita bisa Ctrl X di enter. Nah, ini berarti ini merasa ya teman, jika tidak ada apa-apa kosong, berarti kita sudah berhasil untuk konfigurasi cachingnya. Lalu materi berikutnya itu konsep forwarding DNS server. Di sini nanti seperti yang caching ya teman-teman, DNS Google telah memberikan DNS Facebook ke lokal DNS terlebih dahulu, lalu di sini DNS akan memforward, nantinya akan langsung memberikan domain atau IP-nya ke host OS kita. Baik, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu konfigurasi forwarding DNS server. Saya akan SSH terlebih dahulu, SSH server 1 Debian inp d232. Oke. Ini saya sudah masuk ke rootnya ya teman-teman. Sini kita bisa nano/tc/bin/name.conf.option. Di sini untuk forwardsnya di sini tanda sesnya kita bisa hapus saja ya teman-teman, sama ini juga. Ini untuk nolnya kita bisa hapus saja ini, lalu kita bisa enter, lalu kita ketik IP-nya 8888 ini, lalu kita enter lagi, lalu tab lagi, kita pasang 8844. Oke, seperti ini. Kita bisa ini lagi, lalu di sini kita bisa enter lagi, ini kita tab, lalu forward only ini. Nah, kenapa kita memakai 8.8.8? Karena ini tuh agar bisa langsung ke DNS Google-nya. Gitu. Kita bisa Ctrl X, Y, dan enter. Mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.